Kita semua tahu, Deng Xiaoping adalah salah satu tokoh Cina yang berhasil menyulap Cina yang notabene adalah negara termiskin di tahun 1970-an dan sekarang menjadi negara terkaya nomor 2 di dunia. Sayangnya, usaha Deng Xiaoping ini terhambat oleh ulah koruptor yang merajalela. Tahun 1980, Cina menempati negara terkorup di dunia hingga muncullah seorang tokoh dengan quote-nya yang berani saat menjabat sebagai Perdana Menteri. Quote-nya kayak gini, beri saya 100 peti mati, 99 saya gunakan untuk mengubur para koruptor dan 1 untuk saya sendiri kalau saya melakukan korupsi. Tekad dan usahanya dalam memberantas korupsi ini nggak main-main. 4.000 lebih koruptor dieksekusi mati di saat pemerintahannya. Dia juga salah satu tokoh yang berpengaruh dalam menjadikan Cina semaju dan sekaya sekarang ini. Siapa dia? Dia adalah bapak anti koruptor Zhu Rongji. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Zhu Rongji ini lahir tahun 1928 di Changsha. Pada usianya yang ke-28 tahun, tepatnya di tahun 1957, dia dengan berani mengkritik Mao Zedong dan ini menyebabkan dia itu dipersekusi, dikeluarkan dari Partai Komunis, hingga rumahnya pun itu jadi amukan massa, rumahnya dibakar. Buat yang nggak tahu siapa itu Mao Zedong, dia itu ketua Partai Komunis. Intan pernah bahas ya detailnya. Kalau teman-teman mau tahu detailnya, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Pada waktu revolusi budaya di tahun 1970 sampai 75, Zhu Rongji ini dimasukkan program edukasi ulang oleh Mao Zedong. Buat yang belum tahu revolusi budaya, Intan juga pernah bahas di videonya Deng Xiaoping, linknya ada di atas, di description box juga Intan taruh. Intan bahas sebentar aja. Revolusi budaya itu programnya Mao Zedong untuk benar-benar mengkomuniskan Cina. Karena waktu itu Cina itu dianggap sama Mao Zedong itu sudah ada paham-paham sosialis gitu. Ini programnya Mao Zedong untuk benar-benar memurnikan paham komunis di Cina. Dan di revolusi budaya ini pembantaian itu terjadi di mana-mana. Garis besarnya kayak gitu. Pada waktu revolusi budaya ini, Zhu Rongji ini disekolahkan ulang di May 7 Cadre School. Loh, kok enak Cek Intan? Mao Zedong baik hati ya Cek Intan, sudah mengkritik disekolahkan sama Mao Zedong. Loh, jangan salah. Tak kasih tahu ya guys ya. May 7 Cadre School ini sekolah khusus untuk politikus-politikus yang menentang Mao Zedong. Di sana itu bukan sekolah sih kalau Intan bilang, itu kayak penjara, bahkan lebih nemen. Memang ada sekolahnya dikasih paham-paham komunis gitu. Tapi habis gitu dia disuruh kerja kasar, disuruh bercocok tanam, memelihara babi, membawa kotoran manusia untuk dijadikan pupuk. Jadi gini, di Cina itu ya, waktu itu WC-nya itu cuma lubang doang. Bawahnya itu ada tempat ya kayak semacam panci gede gitulah ya, untuk menampung kotoran. Nah, kotoran itu diambil oleh petugas dan diolah untuk menjadi pupuk. Dan tugasnya orang-orang yang di May 7 Cadre School itu dia ngambilin kotoran manusia itu untuk dijadikan pupuk. Deng Xiaoping ini juga salah satu orang yang kena programnya Mao Zedong itu guys, disekolahkan ulang itu. Cuman Deng Xiaoping itu sekolahnya bukan di May 7 Cadre School ya, di sekolahan lain. Beda sekolah ya beda program, tapi ya sama, dibulinya itu ya sama, kayak gitulah kurang lebih. Setelah Mao Zedong meninggal di tahun 1976, posisi Mao Zedong itu diganti sama Deng Xiaoping. Buat teman-teman yang belum tahu siapa itu Deng Xiaoping, kita pernah bahas ya sebelumnya. Ini nih, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh.
Setelah diganti sama Deng Xiaoping kan kedudukannya, ini membuat Chu Rongji ini bisa kembali lagi bekerja di pemerintahan. Dan ini posisinya Chu Rongji ini ya nggak terlalu tinggi, ya masih bawah-bawah lah. Chu Rongji ini kenalan orang dalamnya itu sedikit, tapi jabatannya itu bisa berangsur-angsur naik. Itu bukan karena dia itu nyogok ada kenalan orang dalam, tapi karena memang murni kinerjanya itu bagus. Sampai di tahun 1987 dia menjabat sebagai mayor di Shanghai. Dalam 3 tahun menata Shanghai, Shanghai berhasil dia sulap menjadi kota yang modern. Perubahan cepat terjadi di bidang telekomunikasi, konstruksi, transportasi, dan disinilah Chu Rongji itu membangun image dia adalah pejabat yang bersih. Tahun 1988, 1 tahun setelah Chu Rongji ini menjabat sebagai mayor di Shanghai ya, dia itu didatangi sama sekeluarga. Sekeluarga ini bermasalah. Karena dia bermasalah, jadi izin tinggalnya di Shanghai itu tidak dikabulkan. Dia mendatangi Chu Rongji, dia mau nyuap Chu Rongji. Chu Rongji nolak dengan tegas. Apa yang bisa aku lakukan, sudah aku lakukan. Apa yang tidak bisa aku lakukan, gak akan aku lakukan. Di tahun 1989 ada unjuk rasa besar-besaran di Shanghai. Dan seperti biasa, kalau unjuk rasa besar-besaran itu ada didomplengi sama perusuh. Masa itu marah sampai kereta api itu dibakar. Tapi Chu Rongji ini bisa mendamaikan suasana. Ada sih yang ditangkap, ada perusuh-perusuh yang merusuh itu ada yang ditangkepi. Cuman protes unjuk rasa ini menelan sedikit korban jiwa. Dan masyarakat itu mayoritas puas akan penanganan Chu Rongji dalam menangani unjuk rasa ini. Bukan cuma di Shanghai, di Beijing pun terjadi unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa. Kejadian ini dikenal dengan nama insiden Tiananmen, kejadian yang menurunkan pamornya Deng Xiaoping ini. Jadi mahasiswa itu gerah karena koruptor itu mahasiswa itu gerah, dia ingin mengubah ideologi negara. Masalahnya Deng Xiaoping itu tidak bisa mendamaikan rakyat, tidak bisa mendamaikan massa, sehingga yang mati itu banyak. Namanya Deng Xiaoping rusak. Deng Xiaoping ini lalu mendengar nama Chu Rongji. Chu Rongji ini setelah dia berhasil menangani unjuk rasa di Shanghai, Deng Xiaoping langsung memanggil Chu Rongji dan dia angkat untuk membantunya sebagai sekretaris di Partai Komunis. Chu Rongji itu diutus Deng Xiaoping untuk menemui Presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon. Dan pejabat-pejabat Amerika lainnya seperti Henry Kissinger, Bob Dole, Nancy Pelosi. Chu ini berbicara dengan lancar, tanpa teks, dan pakai bahasa Inggris. Waduh, ini kalau Intan ya pedoknya keluar semua ini. Chu itu meyakinkan investor-investor di Amerika yang mundur gara-gara kejadian Tiananmen ini untuk tetap berinvestasi di Cina, untuk terus berinvestasi di Cina. Chu menjanjikan pemerintahan yang transparan, dana masuk diperlihatkan, karena Chu berjanji dia gak akan ikut drama-drama politik kayak korupsi. Proyek pertama Chu Rongji saat di Beijing itu menangani perusahaan pemerintah yang utangnya menumpuk. Perusahaan itu perusahaan di mana petani itu menjual hasil buminya kepada pemerintah. Dan Chu berhasil menangani masalah itu dengan baik sehingga Deng Xiaoping ini bener bangga sama Chu sampai muji-muji Chu. Deng Xiaoping bilang gini, Chu ini punya pandangan sendiri, berani mengambil keputusan dan ngerti ekonomi. Pokoknya Chu itu kalau dibanding sama angkatan lain itu Chu itu paling mengerti ekonomi. Deng Xiaoping bilang kayak gitu. Begitu juga saat terjadi krisis ekonomi dunia tahun 1992. Chu mereformasi perekonomian, membenahi sistem pajak, menurunkan nilai mata uang,
Dan dengan manajemen Chu ini, ekonomi Cina tetap stabil. Hahaha. Intan melihat ada tanda-tanda kebosanan di mata kalian. Oke deh, Intan sekarang lanjut lompat ke part serunya Curongci ya. Kalau achievementnya Curongci itu ya banyak. Itu wis Intan lompati semua. Kalau kalian mau tahu apa sih achievementnya Curongci itu bisa di googling. Ini part yang Intan ceritakan sekarang, ini part yang seru. Dan sumbernya ini cenderung ditutupi oleh negara. Jadi Intan cari sumber ini susah banget. Part seru ini pastinya saat Curongci sudah menjabat sebagai Perdana Menteri, yaitu di tahun 1998 sampai 2003. Begitu dia menjabat, Curongci itu wes terkenal dengan quote fenomenalnya. Beri aku 100 peti mati, 99 saya gunakan untuk mengubur para koruptor, dan 1 untuk saya sendiri kalau saya melakukan tindakan korupsi. Di zaman itu, statement ini kontroversial banget guys. Karena di zaman ini itu koruptor itu sudah mendarah daging. Dan pertama kalinya Curongci itu menjatuhi hukuman mati untuk para koruptor. Curongci ini tidak terkenal ampun, tidak ada toleransi, sehingga dia disebut Madam Chu atau Bos Chu. Dan quote-nya Curongci ini guys, ya bukan janji sekedar janji. Ini ada beberapa orang besar yang dieksekusi. Yang pertama, Hu Changqing. Dia pejabat provinsi Jiangxi yang menerima suap 600 juta US dollar atau setara 5,1 M. Yang kedua, wali kota Hangzhou, Sumayong, yang menerima suap 22,4 juta USD. Selain itu, dia terlibat dalam penggelapan dana. Yang ketiga, wali kota Suzhou, Yang Renjie. Yang keempat, wali kota Lisan, Li Yushu, menerima suap 1 juta USD, 2 mobil mewah, dan jam tangan Rolex. Aslinya Intan itu bingung guys, ini kan cuma jam tangan, ngapain ya kok dipermasalahkan? Terus Intan kepo, Intan googling, ternyata jam tangan Rolex itu harganya 500 juta gitu rata-rata. Maklum, Intan rakyat jelata, nggak ngerti gitu-gituan. Yang kelima, pejabat bank, Xia Hongpo. Masih muda guys, tuh 37 tahun, cakep, tajir, tapi tajirnya dari hasil korupsi. Dia korupsi itu untuk menghidupi 8 pacarnya yang suka berfoya-foya. Mati konyol ini orang. Yang keenam, Menteri Kereta Api, Liu Zhejun. Dia korupsi 64 juta yuan. Yang ketujuh, pejabat Partai Komunis, Wakil Ketua Kongres, Cheng Rejia. Cheng Rejia ini Wakil Ketua Kongres Partai Komunis. Dia ini orang gede guys, gak macem-macem. Dia punya kenalan itu banyak. Semua itu minta amnesti ke Curongci, sama Curongci nggak digobres. Selama Curongci menjabat 5 tahun itu, dia sudah mengeksekusi lebih dari 4.000 orang. Bukan cuma dieksekusi aja, malah awalnya loh ya, dia diarak ke jalan, dipertontonkan banyak orang, dieksekusi pun dipertontonkan banyak orang, pelurunya disuruh bayar keluarganya, terus keluarganya itu dimiskinkan, semua hartanya disita. Sekejam itu Curongci terhadap para koruptor. Dan kejamnya Curongci terhadap para koruptor itu dikritiki orang banyak guys. Sampai Curongci itu ya dalam setahun terima 16.000 surat. Ya ada sing bilang, waduh kok koruptor kok diarak ke jalan toh. Yang diarak ke jalan itu kan biasanya yang kejahatan-kejahatan rendah, kayak pemerkosaan anak kecil gitu. Masa koruptor diarak di jalan gitu kan yo. Koruptor itu orang yang status sosialnya tinggi, gak pantas lah kayak gitu, gak pantas. Ya wis akhirnya ya sebenarnya itu ada pengurangan tuh ada dari zamannya Curongci. Jadi waktu Curongci menetapkan hukuman untuk para koruptor itu sampai sekarang ya sudah ada diperlunak meskipun masih hukuman mati untuk para koruptor.
dan dimiskinkan itu masih. Meskipun dicaci maki kanan kiri, pejabat-pejabat banyak yang nentang, nyawanya terancam, hasilnya ini terbukti efektif. Foreign Direct Investment atau FDI di Cina itu naik 27,6% di tahun 2002. Naik 1% saja susah, ini naiknya 27,6%. Peranan koruptor itu gede banget guys untuk menaikkan FDI ini. Hukuman mati untuk para koruptor masih berlaku sampai sekarang ini. Presiden Cina sekarang, Xi Jinping itu juga sekarang itu dia getol untuk membasmi korupsi. Sama kayak Curungci, soalnya dia itu plek-plekannya Curungci. Di tahun 2001, Chu berhasil membongkar cincin korupsi terbesar di Cina yang melibatkan pejabat-pejabat ranking tinggi di Fujian. Wah, tindakan Chu ini benar-benar berani, benar-benar taruhan nyawa. Sampai sekarang ini Curungci itu kalau kemana-mana itu dia itu sampai dikawal, nyawanya itu terancam. Yang dibasmi Curungci itu justru yang atas-atas, maksudnya bukan yang korupsi kaleng-kaleng sih. Basminya itu yang atas dulu. Tadi kan Intan bilang ya kalau part serunya Curungci ini nyari sumbernya susah. Nah terus Cik Intan dapat dari mana? Apa mengarang bebas? Enggak juga guys, meskipun ini rahasia yang ditutupin negara, tapi kan masyarakat banyak yang tahu. Intan punya beberapa narasumber yang tinggalnya di sana. Jadi ini based on kesaksiannya narasumber yang notabene adalah orang lokal di sana. Kira-kira hukuman korupsi kayak gitu bakal diterapkan di sini nggak ya? Oke deh, sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.